Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack akan bercerita tentang arwah bunuh diri. Tetapi sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas satu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang menonton tapi mungkin belum subscribe, silakan di-subscribe dulu supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin juga apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, dipersilahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini didapat dari seorang rekan dari Mr. Zack yang saat ini sedang menempuh pendidikan di kota Yogyakarta. Kisah ini satu rangkaian ya, terjadi sekitar tahun 2006 atau 2007 di daerah D di Sumatera Utara. Narasumber kita sebut saja sebagai Mbak Salsa. Pada tahun 2006, narasumber ini, Mbak Salsa ini adalah masih sekolah antara SD atau SMP gitu ya, di mana di kampungnya Mbak Salsa ini di daerah di Sumatera Utara ada seorang tetangga yang sering sekali cekcok suami istri. Ketika cekcok itu ya suaranya terdengar ke luar sampai para tetangga itu mendengar gitu ya, cekcoknya. Dan setiap kali berangkat atau pulang sekolah, Mbak Salsa ini jalan kaki pasti melewati rumah si tetangga. Sampai suatu ketika ya, karena sering uh, berseteru gitu ya, sering cekcok rumah tangga, jadi semua tetangga itu maklum atau apa namanya paham. Sampai suatu ketika si istri dari keluarga tersebut itu pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta anak-anaknya. Jadi tinggal si suami atau si kepala keluarga gitu ya. Ya, entah apa yang dialami oleh si kepala keluarga ini, dia akhirnya nekat melakukan bunuh diri dengan cara membakar diri di dapur. Padahal rumah tetangga itu boleh dibilang eh, dekat dengan rumah Mbak Salsa, di mana setiap dia pergi atau pulang sekolah pasti lewat situ. Jadi waktu itu sekitar malam hari, kondisi tahun 2007 masih sepi dan gelap ya di daerah D di Sumatera Utara. Kobaran api sudah membesar ya, dan salah satu orang yang pertama kali datang menolong adalah nenek dari Mbak Salsa ini. Ya. Warga berdatangan, termasuk RT dan sebagainya, dilakukan pertolongan, tapi memang pada akhirnya meninggal karena terbakar ya. Setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib, olah TKP dan sebagainya, bahwa diketahui bahwa yang bersangkutan memang meninggal karena bunuh diri, bukan karena dibakar atau pembunuhan. Oke, singkat cerita, setelah jenazah dimakamkan, rumah itu menjadi kosong ya. Rumah itu menjadi kosong karena memang istrinya sudah pulang ke rumah orang tuanya, dan rumah itu dibiarkan kosong ya, kosong. Dijual pun nggak laku karena memang riwayatnya orang sudah pada tahu semua bahwa rumah itu pernah dipakai untuk bunuh diri.
ya. Jadi apa namanya, rumah itu dijual juga nggak laku gitu kan. Jadi bertahun-tahun dari Mbak Salsa ini sekolah sampai eh, dia meninggalkan eh, kampungnya dia, itu rumah itu kosong ya. Jadi Mbak Salsa waktu SD dulu boleh dibilang satu rumah sama neneknya. Jadi rumah itu kosong sampai seram lah ya, tumbuh-tumbuh rumput liar, kemudian eh, sarang laba-laba dan lain sebagainya. Oke, singkat cerita fast forward gitu ya. Jadi Mbak Salsa itu pindah dari rumah neneknya untuk lanjut studi. Kalau nggak salah eh, antara naik pindah SMP atau naik kelas 2 SMP gitu ya. Jadi Mbak Salsa ini pindah ke kota yang lebih besar untuk sekolah di kota besar. Nah, kemudian sekitar tahun 2000, fast forward tahun 2022 kemarin, ketika pandemi sudah boleh dibilang sudah menurun, Mbak Salsa ini mudik lah ya istilahnya dari Jogja, karena beliau saat ini sudah kuliah di Jogja, ingin menjenguk neneknya. Ya, jadi dari Yogyakarta menuju ke kota D di Sumatera Utara. Ya, masih eh, dengan keadaan yang sama. Rumah itu masih dengan keadaan yang sama ketika terakhir ditinggalkan, ya. Karena memang eh, namanya rumah bekas bunuh diri, dijual tidak laku, mungkin ahli warisnya juga mungkin sudah enggan mengurus karena mungkin di situ mulai dari ada perasaan trauma, perasaan sedih dan sebagainya. Artinya rumah itu sudah ditinggalkan ditelantarkan ya sama pemiliknya. Ya, Mbak Salsa pulang gitu kan ke rumah neneknya. Ya, walaupun sudah mulai banyak tetangga baru, banyak rumah-rumah baru, tapi rumah itu boleh dibilang rumah yang dekat ya, rumah yang dekat dengan rumah Mbak Salsa. Nah, ketika dia di rumah neneknya ini, ketika tidur itu mimpi didatangi oleh orang yang terbakar dan minta tolong gitu ya. Nggak tahu apakah dibilang orang indigo atau apa, tapi minta tolong gitu. Padahal waktu dia masih kecil, waktu dia masih SD bersekolah, tidak ada sesuatu yang dialami ya. Ya mungkin hanya trauma melihat ada orang terbakar, tapi tidak ada didatangi dalam mimpi ya. Mungkin mungkin setelah akil balik atau apa, kalau menurut kepercayaan beberapa orang mungkin terbuka auranya gitu ya setelah akil balik, maka seperti indigo gitu. Terbakar dan kesakitan gitu ya. Terbakar kesakitan, kemudian minta tolong, sudah bertahun-tahun belum bisa pulang, masih sakit. Disampaikan kepada sang nenek. Pada awalnya sang nenek ini tidak percaya gitu kan. Neneknya bilang sudah bertahun-tahun tinggal di dekat rumah itu ya nggak ada suara apa-apa. Ya mungkin lewat ada perasaan merinding ya, ada perasaan apa ya, ada perasaan ya merinding, perasaan takut, perasaan ada sesuatu yang menatap di dalam rumah ya, di dalam rumah. Tapi perasaan nggak ada ya suara-suara yang didengar. Sampai kemudian karena eh, si cucu cerita, si nenek ini entah atau sugesti atau entah apa, akhirnya juga malam-malam ketika si nenek mau ke kamar mandi itu seperti mendengar orang merintih, kemudian esoknya mendengar lagi gitu kan. Nah, karena boleh dibilang eh, bertahun-tahun di situ baru ini mendengar, mungkin dipikir sugesti karena cucunya cerita kemudian ikut-ikut mendengar. Nah, ternyata salah satu cucu dari nenek itu, saudara sepupunya Mbak Salsa ini juga bilang ke neneknya gitu ya. Ke nenek cerita kalau bahwa kapan itu ketika akan menuju ke rumah nenek, di situ ada seperti ada suara orang merintih gitu ya. Bawa lampu suap. Akhirnya dilaporkanlah ke salah satu apa namanya, paman atau apa salah satu anak dari si nenek itu kan, yang memang pada waktu itu ada suatu fase yang karena sudah 2 tahun tidak pulang ke rumah karena pandemi,
pulang ke rumah ibunya, pulang ke rumah nenek. Jadi maka diceritakanlah ya. Ya, akhirnya ya cobalah mungkin itu bisa jadi jin yang mengganggu gitu kan. Coba kita eh, tirakati atau kita apa kita doakan gitu kan. Doakan dan si paman ini kemudian dengan eh, izin Allah ini melakukan sebuah ikhtiar ya untuk menyingkirkan gangguan supaya tidak ada minimal keluarga si nenek yang rumahnya paling dekat dengan rumah yang bekas bunuh diri tidak ada gangguan apa-apa ya. Mereka semua puasa, puasa tidak tidur ya, puasa melek tidak tidur kurang lebih 3 hari ya. Terutama si nenek ini karena udah disepakati gitu ya, tirakat bahasa Jawa yang tirakat melek atau 3 malam tidak tidur dan tidak makan sama sekali ya, yang hanya diperbolehkan hanya minum air putih saja, itu pun air putih secukupnya ya, tidak bergelas-gelas. Oke, ketika malam keempat ini sang paman si nenek sama Mbak Salsa ini menuju ke arah dapur gitu ya, masuk dapur kemudian dengan izin Allah berdoa gitu kan supaya jangan ada gangguan. Tapi di situ di dalam dunia nyata ini tidak ada jeritan atau suara, karena kalaupun ada suara pasti kan tetangga heboh ya, warga kamu masih heboh. Tapi di telinga Mbak Salsa ini ada orang menjerit-jerit kepanasan, kebakar gitu ya. Kemudian ya di apa namanya sang paman dan sang nenek ini kemudian seperti apa ya, seperti bicara setelah ditirakati 3 malam melek itu, puasa hanya minum air putih saja, termasuk didoakan baca Al-Fatihah dan sebagainya. Kemudian seperti apa ya, kalau mungkin bahasa Indonesianya ya, sudah beda alam ya, manusia dan jin beda alam, jangan ganggu, kita semua ada di manzilah manzilah masing-masing, jangan ganggu gitu. Aku nggak ganggu, kamu jangan ganggu. Tapi kalau kamu mengganggu keluargaku, ya terpaksa mungkin saya adukan kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dah singkat singkat cerita eh, selesai kan, dan ternyata ada yang melihat ini kok, ada tetangga yang melihat kok malam-malam ke situ, kenapa naik gitu. Jadi besoknya kan menyebar ke warga kampung gitu ya. Si nenek akhirnya kan cerita semenjak cucu datang ternyata mendengar. Nah, ternyata tetangga ini ternyata banyak yang mendengar, tapi karena mereka ini takut atau dianggap mengada-ada, mereka ternyata tuh banyak mendengar tapi diam saja gitu. Takut untuk menyuarakan atau takut untuk cerita, takut dianggap membual atau dianggap mengada-ada. Oke, akhirnya si nenek cerita gitu ya, kita ikhtiar dengan izin Allah seperti ada petunjuk untuk kita puasa melek 3 malam sambil baca wiritan. Selama 3 malam melek 3 hari itu tidak boleh makan, hanya minum air putih saja secukupnya sambil baca sholawatan dan tirakat. Dan insya Allah aman gitu kan. Berita itu menyebar sampai akhirnya ke ahli waris dari si pemilik rumah, karena memang itu rumah bekas bunuh diri, dijual juga nggak laku, mau dihibahkan juga mungkin orang ngeri juga. Akhirnya kesepakatan dengan ahli waris, rumah itu dirobohkan untuk digunakan sebagai sarana desa gitu ya, dibuat lapangan di mana lapangan itu bisa nanti digunakan untuk misalkan untuk badminton atau untuk misalkan sholat jamaah ketika taraweh dan sebagainya. Ya, jadi wow alam bisawab ya. Bahkan yang Mr. Jack yakini dalam ajaran agama Islam itu ketika orang membunuh dirinya itu adalah dosa. Dan salah satu syarat diampuninya dosa adalah dia meminta maaf atau beristighfar selagi masih bernyawa. Nah, kalau orang sudah meninggal, dia berdosa, dia sudah meninggal, bagaimana cara istighfarnya? Jadi dia mati membawa dosa. Nah, lalu yang kedua, dalam Quran dijelaskan bahwa orang yang meninggal
misalkan menusuk dirinya, maka sampai dengan hari kiamat dia akan selalu mengulang gitu ya. Misalkan dari tahun 100 Masehi sampai nanti entah kapan, sampai saat ini dia akan menusuk tubuhnya, sakit, kulitnya pecah, kulitnya terbelah, keluar darahnya, oleh Allah disembuhkan lagi, ditusuk lagi. Jadi apa? Meripit gitu ya, mengulang-ulang sampai hari kiamat ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi apapun beban kita, masih ada tempat untuk mengadu. Apapun agama kita, adukan kepada Tuhan. Ya. Bagi yang Muslim mungkin juga mengadu kepada Allah ditambah dengan ikhtiar gitu ya, ikhtiar bahwa Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor untuk diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru. Mr. Zack untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.